ada cerita seorang wanita yang taat beribadat. Karena marah dengan seekor kucing yang memakan makanannya. Biasanya nggak makan, kali ini kucing itu kelaparan, makan dia. Sakit hati sama kucing, diikat di tiang, tidak dikasih makan. Biar kau tahu, kata dia. Jadi kadang kau habis dan kau makan. Karena ikat kucing, nggak dikasih makan. Akhirnya mati itu kucing. Dengan sebab itu perbuatannya menganiaya kucing. Memang nggak dipungut, cuma nggak dikasih makan. Meninggalnya apa? Meninggalnya dia berbuat dosa besar. Dan meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, sehingga dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini kebalikan dari kisah pelacur tadi. Ini satu kisah yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW supaya menjadi pelajaran bagi bapak dan ibu, bahwa gila manusia itu terletak pada apa? Pada sifatnya. Saya berikan contoh yang lain lagi. Kisah seorang Ansar. Jadi mereka sedang pengajian seperti ini. Ada orang Ansar, ada Muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lalu Rasulullah bilang begini, sebentar lagi akan datang ahli surga. Ya kan? Dalam fadilah amal ada apa? Maka seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Amr ibnu As menoleh di belakang. Siapalah, kata Rasulullah ahli surga. Ada seorang Ansar baru masuk dalam masjid. Dia tak ikut pengajian, Pak. Dia datang terlambat karena dia harus bekerja mencari nafkah. Dan terlambat, pengajian sudah usai. Lalu dia masuk sholat sunat, tak lama orang pun azan, sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah pulang. Besok pengajian lagi, sore Rasulullah ngaji. Di akhir pengajian Rasulullah bilang, sebentar lagi akan datang ahli surga. Ditengoknya lagi, orang semalam. Sampai 3 hari begitu juga, Pak. Sebentar lagi akan datang ahli surga. Ditengok oleh sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As, nama sahabatnya. Orang semalam, berarti orang inilah ahli surga. Selesai sholat berjamaah dia datang. Wahai saudaraku Ansar, saya ini ada masalah dengan orang tuaku, sehingga aku terpaksa harus tidur di luar sementara. Bolehkah aku numpang di rumahmu selama 3 hari? Boleh? Silakan. Kan bertamu itu 3 hari lah. Kalau 3 hari itu lain lagi ceritanya. Silakan datang. 3 malam dia tidur di situ. Apa kerjanya? Siang hari puasa. Abdullah ibnu Amr. Siang hari puasa. Dia tengok apa amalan sahabat Ansar. Tidak ada biasa. Cari nafkah, bekerja dan segala macam. Waktu sholat. Setelah itu malam nggak tidur dia, Pak. Sambil ngintip apa yang diamalkan oleh orang Ansar ini. Kerjanya berzikir, menghafal Quran, membaca tahsin Al-Quran dengan baik. Apalagi zikir, doa, itulah. Sholat tahajud, sholat witir. Besok dia tak lepas sholat duha, sholat rawatib terus dikerjakannya selama 3 hari. Selesai hari yang ketiga dia bilang, wahai saudaraku Ansar, sebenarnya aku ini tidak ada masalah dengan orang tuaku. Aku ini baik-baik aja. Cuma Rasulullah mengatakan kau di ahli surga. Ah, masa iya? Iya. Dan 3 hari Rasulullah mengatakan kau di ahli surga. Apa keistimewaan amal kau? Tidak ada. Kau lebih baik daripada aku dalam soal amalan, dalam soal ibadat. Sedangkan aku tidak ada apa-apanya. Kau siang hari puasa, aku tidak puasa. Ada sini aku tak puasa, hari kami juga tidak puasa. Jarang aku puasa. Tahajud. Selama 3 hari aku tak ada tahajud. Seperti yang kau lihat. Betul, dia tak ada tahajud. Selama 3 hari aku tak ada tahajud. Cuma kalau dia terbangun, kadang dia zikir, tidur lagi. Nanti pas menjelang azan subuh, dia bangun, wudhu, langsung ke masjid sholat jamaah. Itu aja amalannya. Tak ada yang istimewa. Kamu lebih baik amalannya. Kamu hafal Quran, banyak hafalan kau daripada aku. Zikir kau berjam-jam, semalaman kau tak tidur, sedangkan aku semalaman tidur karena besok kau harus kerja. Dalam soal amalan kau lebih baik. Jadi apa keistimewaan kau sehingga kau dikatakan ahli surga? Tak tahu aku gitu. Jadi kecewa sahabat ini. Pulang sampai dia berjalan melangkah 3 langkah, tunggu sebentar. Aku tidak mau mengecewakan saudaraku. Mungkin ini yang dimaksud Rasulullah.
Aku tuh menyayangi saudaraku sesama Muslim, sesama manusia, apalagi orang Muslim. Aku mencintai, aku menyayangi, aku tidak mau mengecewakan. Barangkali yang dimaksud Rasulullah bahwa aku itu tidak punya perasaan iri sedikit pun kepada nikmat Allah yang diberikan kepada saudara. Bahkan aku ikut bangga dan bahagia kalau ada kelebihan nikmat yang Allah lebihkan kepada saudara. Aku tidak punya rasa iri. Iri Pak, bukan dengki, iri sedikit ada. Jadi gak punya sifat iri. Jika orang kaya lebih kaya daripada dia, kok aku begini, itu masih ada iri. Aku dia rajin ibadat, tapi kok hidup susah juga, bangset juga hidup aku. Jangan. Aku ini sudah usaha, tapi kok gak berhasil juga, masih ada iri. Karena semuanya sudah diatur gak Pak? Sudah diatur yang Maha Kuasa. Rezeki sudah diatur, sudah diatur yang Maha Kuasa. Kehidupan sudah diatur yang Maha Kuasa. Kenapa kok masih ada rasa iri? Tak boleh. Dan dia menyayangi saudaranya. Apa kata sahabat Abdullah bin Amr bin As? Inilah yang berat bagi kami dan kau mampu mengerjakannya. Pantas kau ini adalah ahli surga. Itu amalan atau sifat? Amalan atau sifat? Sifat, bukan amalan. Jadi amalan kita ini membentuk sifat kita. Tapi bukan berarti Bapak gak beramal. Dari situ dah jalur yang Allah beri. Dari amal ibadat itu Allah berikan jalur kita untuk mendapatkan cahaya ilahi ke dalam jiwa kita, dibersihkan dari sholat, dari puasa, dari zikir, dari sholawat, dari doa, dari berkorban, dari zakat, dari haji, dari umrah. Itu jalurnya. Jadi tidak boleh kita tinggalkan. Itu untuk mendidik jiwa kita. Tetapi semua itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Allah gak butuh apapun. Betul kata Ustaz? Gak butuh apapun. Tidak butuh sholat saya, sholat bapak, puasa ibu, puasa bapak dan puasa saya. Gak butuh Allah. Baca Al-Qurannya, hafalan Qurannya. Yang butuh siapa? Ya kita. Karena itu adalah petunjuk Al-Quran itu, supaya kita bisa mendapat petunjuk yang benar, menuju ridhonya. Dan jalan para nabi inilah yang menjadikan seseorang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan yang paling utama dan pertama sekali mesti kita tahu dan paham adalah memerangi setan iblis. Yang kita perangi siapa? Iblis yang ada di dalam, Pak. Bukan iblis yang di luar, bukan setan yang di luar maksud saya. Iblis itu ada di dalam diri kita karena sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, kita baca Quran, dia lari. Enggak, yang lari itu yang setan yang di luar masuk ke dalam orang. Lalu kita ruqyah dia. Memang asalnya dari luar, keluar dia. Menjerit-jerit dia kepanasan. Kalau iblis yang di dalam menjerit dia kepanasan, tidak. Dia sudah dapat izin. Izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Silakan kata Allah. Sudah dapat izin, Bang. Kalau sudah dapat izin dia bisa jalan apa saja. Dia diberikan kekuasaan. Tapi apakah dia semudah itu untuk menguasai kita? Tidak. Kita sudah tahu Bapak dan Ibu. Yang empat itu kita jaga. Itulah aurat batin kita. Jadi ibu-ibu menutup aurat. Yang zahir, yang batinnya ditutup kan? Bapak-bapak membersihkan yang zahir. Apa yang zahir? Jasad kita. Bersihkan dari hadas, bersihkan dari najis. Yang di dalam dibersihkan enggak, Pak? Bagaimana cara membersihkannya? Apa pakai rinso? Tak bisa. Karena itu jiwa. Bapak beruduk, diudukkan juga batin bapak dari ibu. Bagaimana caranya? Itu mesti kita lakukan. Selain kita tahu strategi yang empat tadi, kita harus bersihkan jiwa kita, batin kita, supaya menghadap Allah bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sukses orang yang membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Bapak Ibu hadirin subhanahu wa taala, yang terakhir ini di luar daripada zahir dan batin, yaitu yang ke-10. Jadi 5 yang zahir, 4 yang batin, ada satu lagi. Jadi mengganggu diri kita juga. Makanan dan minuman yang haram. Ayo. Jangan sampai kita memakannya. Allah melarang sesuatu itu dalam Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk kita, Pak. Dilarang makan babi. Dilarang makan anjing. Kan gitu. Kenapa? Itu tidak baik itu jiwa kita.
Kalau daging itu sama aja daging itu Pak, tapi tidak baik bagi jiwa kita. Zaman Adam dulu babi belum haram lagi Pak. Babi ini haram yang tertera dalam kitab Taurat. Janganlah kamu makan babi, sungguhnya itu haram bagimu. Janganlah kamu makan babi yang berkuku seri, dan itu haram bagimu. Itu ada dalam kitab Taurat, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi kok mereka makan? Terserah mereka lah, sama dengan kita. Disuruh sholat, banyak juga yang tak sholat. Disuruh jangan berjudi, banyak juga yang berjudi. Mereka sama aja Pak. Kalau soal mengamalkan agama ini masing-masing sama, ada yang melawan, ada yang enggak, ada yang tunduk, ada yang tidak. Sama aja. Di agama mereka pun ada juga aliran kelompok yang memang tidak makan babi, tidak makan anjing, bahkan yang berdarah pun dia tidak makan. Advent misalnya kan, dia tidak makan. Di dalam agama mereka itu urusan mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tapi yang jelasnya, ya, yang jelasnya bahwa dengan memakan yang haram itu sama dengan memberikan vitamin kepada iblis Pak. Innahu yajri majrad dam, kata Rasulullah. Innahu, sesungguhnya iblis itu yajri majrad dam. Dia berjalan melalui peredaran darah manusia. Jadi darah itu dikasih gizi, vitamin dari darah, di darah manusia itu kalau dia makan yang haram. Baik cara mendapatkannya atau sifatnya ataupun zatnya. Bisa saja yang dimakan adalah ayam, tetapi cara mendapatkan uang untuk beli ayam itu tidak jelas Pak, kehalalannya. Nah situ masuk. Jadi inilah 10 hal yang kita jaga. 5 yang zahir, ya, dari kehilapan, kesalahan, kelemahan, keterbatasan dan kebodohan. Yang batin, yaitu yang keluar dari jiwa kita dalam bentuk perkataan, perbuatan, pikiran dan sifat-sifat yang tidak Allah ridhoi. Sifat yang Allah tidak ridhoi itu 3 yang paling besar, yaitu sifat kesombongan, yang kedua sifat hasad dan dengki, yang ketiga adalah sifat serakah. Karena serakah itu menjadikan orang tidak pandai bersyukur kepada Allah dan tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Bala yaskurnas la yaskurullah, kata Rasul. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan yang di luar daripada yang zahir dan batin itu ada satu lagi, makanlah makanan yang halal, halal thayyibah. Jangan makan makanan yang haram. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, tidak ada balasan bagi setitis darah dari sesuatu yang haram, melainkan adalah neraka. Itu tujuannya apa? Supaya manusia menghindarkan diri dari sesuatu yang haram. Itu kenapa kita dilarang makan babi, makan anjing, makan binatang buas, karena itu akan masuk ke dalam darah manusia. Dan ini berarti memberikan vitamin, memberikan gizi kepada iblis untuk mudah menguasai diri seseorang. Emosinya cepat naik, muncullah sifat-sifat kebinatangan dalam diri dia. Jadi secara ilmu tasawuf, orang makan babi itu bukan masalah cacing pita. Kalau masalah haram kenapa diharamkan, kita nggak tahu. Yang hanya tahu di dalam zaman Nabi Musa baru babi itu haram. Sebelumnya tidak jelas. Zaman Nabi Ibrahim gimana? Zaman Nabi Nuh belum lagi diharamkan Pak. Mungkin babi itu makanannya masih bagus-bagus Pak, ya kan, masih sehat-sehat. Sekarang Pak, babi dimakannya semua. Banyak jadi gitu. Jadi mempengaruhi tubuh babi itu sendiri secara ilmu pengetahuan. Wallahu alam. Ya jelasnya babi haram itu tidak baik bagi manusia. Sekarang ini umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya sifat-sifat kebinatangan pada babi itu tidak masuk dalam diri kita, dalam jiwa kita. Secara zahir kita makan dagingnya, tetapi secara batin akan mempengaruhi jiwa manusia itu sendiri. Karena lahir dan batin Pak mempengaruhi dia Pak. Anjing, bagaimana sifat anjing itu? Ular, harimau, serigala, tidak boleh Pak. Ya sifat-sifat kebinatangan itu masuk Pak melalui makanan yang dimakan. Itu salah satu hikmah kata para ulama tasawuf, ulama hakikat, kenapa kamu diharamkan makan sesuatu yang tidak baik seperti anjing, babi dan lain sebagainya.
Minuman keras kan merusak otak manusia, pikiran manusia. Bukan akal, akal di dalam Pak, di dalam jiwa. Orang gila itu akalnya ada, tapi dalam jiwanya salurannya putus karena fisiknya rusak. Jadi energinya ada, tapi nggak keluar. Lampunya yang rusak, diganti dulu lampunya, hidup ya.